Di depan ini masih silakan. Mana itunya? Sudah semua yang mungkin sudah semua ya. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak rekan-rekan media dalam agenda konferensi pers ini. Ini adalah konferensi pers atas nama Koalisi Masyarakat Sipil. Saya kira ada beberapa nama, saya kira nanti bisa saya sebutkan di sini. Kami ingin menyatakan sikap dan keprihatinan terhadap situasi kebangsaan kita hari ini, terutama dengan adanya tragedi dan ancaman teror. Kami bisa di beberapa tempat, saya kira ancamannya dari minggu kemarin sampai 2 hari atau 1 hari yang lalu. Saya kira kita dari koalisi masyarakat itu sangat concern terhadap kondisi kita hari ini dan berkomitmen bahwa kita akan terus menjaga kebinekaan kita yang mengancam terhadap berbagai tragedi ledakan bom yang terjadi. Di sini kalau boleh saya sebutkan, saya sebagai moderator saja. Ada Romo Beni Susetio yang paling itu, kemudian ada Pak Jerry Sumanto, kemudian ada Bang Ray Putih, yang lainnya Bang Usman Hamid sedang di jalan nanti menyusul, kemudian Mas Fajar Rizal Haq juga nanti menyusul, ada Kang Yudi Latif, kemudian saya sendiri Muhammad Abdul dan Ahmad Muhammad Rais. Mungkin saya akan serahkan langsung ke Romo Beni. Ya, teman-teman media yang kami hormati dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, masyarakat sipil yang berkumpul hari ini sebenarnya menyatakan keprihatinan akan tragedi bom yang meledak, di mana korbannya adalah anak-anak yang tidak berdosa. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa masyarakat kita menghadapi situasi ketakutan, kekhawatiran akan teror, dan teror itu akhirnya menghancurkan kembali harapan masa depan bangsa ini. Karena bangsa yang dulu dibangun dengan kemajuan, keragaman, bangsa yang dibangun dengan kesadaran bersama bahwa kita hidup di tanah air yang satu ini menjadi terusik karena mereka merasa tidak lagi aman dan tidak lagi mendapatkan kepastian. Tragedi ini tragedi kemanusiaan yang amat kita sesalkan, karena tragedi ini tidak hanya menghancurkan nilai akal sehat, tapi menghancurkan keadaban kemanusiaan itu sendiri. Dan itu melecehkan sebenarnya ideologi kita Pancasila yang menghormati kemanusiaan. Dan juga tragedi ini menghina ketuhanan yang Maha Esa, karena manusia tak punya arti dan makna lagi di hadapan sesamanya. Maka mengembalikan kembali Indonesia sebagai tanah damai, cinta kehidupan, dan menghormati perbedaan dan kemajuan. Dan kita berharap semua tokoh-tokoh bangsa, tokoh agama, budaya, dan semua yang menyintai keindonesiaan
untuk bergandeng tangan untuk mewujudkan persaudaraan sejati. Mari kita saatnya menghentikan kultur kekerasan. Mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan segala persoalan yang berat dan dengan jalan damai dan dialog. Hanya lewat dialog dan damai kita bisa menemukan kembali keindonesiaan. Pemaksaan kehendak, kekerasan, apapun alasan tidak bisa dibenarkan. Maka kami berharap Presiden dalam arti ini sebagai pemimpin tertinggi harus tegas untuk setia kepada konstitusi, setia kepada tujuan kita hidup bernegara berbangsa, dan harus berani menindak pelaku kekerasan dan mengusut tuntas teror-teror yang terjadi baik di Malang, Surabaya, dan di Singkawang, dan terakhir juga yang terjadi di beberapa daerah yang mengkhawatirkan. Yang kedua adalah kalau situasi ini dibiarkan, maka ekonomi kita akan menjadi hancur, dan ekonomi hancur akan membawa krisis baru. Karena banyak sekarang orang-orang menjadi takut dan khawatir. Mereka pergi ke luar negeri untuk mencari rasa aman, karena kita melihat di dunia maya ancaman itu seolah-olah menjadi ancaman yang nyata. Karena kita melihat sampai sekarang tiada kepastian. Kita berharap Presiden membaca suara hati rakyat yang gelisah, takut, dan khawatir itu. Dan Presiden harusnya dengan tegas dan berani untuk mengembalikan konstitusi menjadi dasar kita bersama. Karena kita berdiri di sini menginginkan Indonesia ke depan yang penuh dengan cinta. Indonesia ke depan yang menjadi tinggi kemanusiaan, yang menghargai persatuan dan menghargai perbedaan. Karena kita di sini hidup dalam satu tanah yang sama. Kita menderita karena penderitaan yang sama. Maka kita hidup dalam kesadaran bahwa kita bertanah yang satu. Karena satu itulah kita ingin bergabung untuk mewujudkan Indonesia yang cinta damai, Indonesia yang selalu mengedepankan harmoni, kebersamaan. Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan dengan musyawarah mufakat untuk mencari jalan damai. Maka kita mengharapkan hari-hari ini semua media dan semua publik menyuruhkan perdamaian, mengakhiri segala persoalan-persoalan dengan prasangka buruk, dan mari kita berpikir positif untuk mengembalikan hukum menjadi panglima dalam menyelesaikan masalah ini. Itu poin-poin yang tidak kami tegaskan, dan kami berharap mari kita akhiri situasi ini dengan jalan. Mari kita akhiri situasi ini dengan jalan tanpa kekerasan, mengedepankan dialog, akal sehat, dan menjunjung demokrasi. Maka hukum harusnya mengatasi segalanya. Karena masyarakat yang menjunjung hukum adalah masyarakat yang mau menghormati dan mau menerima hukum sebagai pilihan dari demokrasi. Ya, teman-teman, terima kasih pertama-tama untuk kehadiran dalam kegiatan ini. Ini harus lebih dekat, ya? Iya. Iya, ini oke. Mulai takut berbicara nanti dicap penistaan agama lagi. Ini kata penistaan kalau diingat ini. Ya, saya kira kita prihatin ya dengan situasi yang berkembang terakhir. Sebetulnya fenomena yang sudah modus dan apa ini sebenarnya sudah terjadi juga di masa lalu ya. Artinya kalau kita melihat teror bom dan peledakan bom yang terjadi seminggu terakhir ini ya. Pertama kan minggu lalu itu 6 hari yang lalu ada ancaman bom di salah satu sekolah di Surabaya. Lalu disusul dengan peledakan bom di Samarinda kemarin 2 hari yang lalu ada di Pontianak juga di Singkawang
kemarin juga di Batu Malang gitu ya. Jadi ini kan rangkaian yang yang terjadi selalu ya kalau tensi politik kita agak tinggi gitu. Nah, artinya situasi seperti ini sudah bisa diprediksi, sudah bisa diantisipasi semestinya oleh pihak-pihak terkait. Karena kita mengulang terus kasus-kasus yang sama ya. Kalau kita lihat polanya di masa lalu selalu begitu, dan yang menjadi sasaran selalu adalah kelompok-kelompok minoritas, gereja dan sekolah-sekolah ya, selalu polanya begitu. Jadi ini yang ternyata dalam hal seperti ini kita nggak maju-maju, dan yang makin menyedihkan sebetulnya karena kita makin sulit menemukan sekarang orang-orang yang mau bicara lebih lugas dan lebih mandiri ya, terlepas dari semua kepentingan yang bermain. Hampir semua hal selalu dibaca secara politik, sehingga treatment terhadap persoalan-persoalan itu tidak pernah tuntas. Mungkin di sini problem kita. Kalau semua hal dipolitisir, sampai agama pun dipolitisir, memang kita sulit membayangkan ada penyelesaian yang tuntas yang bisa memberi sesuatu, yang bisa memberi efek jerah terhadap kelompok-kelompok yang selama ini mungkin bermain-main di sana. Jadi ini juga menurut saya problem kita ya. Kita sulit sekali sekarang mencari orang-orang yang atau tokoh-tokoh bahkan yang mau bicara secara lebih jujur dan lebih terbuka dan lebih rasional. Dalam segala hal, ekspresi emosional itu menjadi sesuatu yang menonjol, dan ini yang berbahaya kalau semua hal dipahami secara emosional, sehingga yang lain itu tidak lagi bisa berkomentar apa-apa. Nah, ini problemnya. Nah, kami saya kira melihat situasi seminggu terakhir ini, tentu ini pasti ada hubungannya dengan 1411, kemudian ada 25 November dan lain-lain ya, yang saya kira secara langsung punya efek terhadap situasi sosial kita. Jadi masyarakat kita menjadi resah, masyarakat kita menjadi khawatir ya, bertanya-tanya sebetulnya arah negara ini sedang kemana gitu ya. Seolah-olah ini semua tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihalangi untuk terus terjadi. Nah, saya kira sejak dulu kita sering mengatakan bahwa menyelesaikan persoalan dengan jalan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kekerasan itu hanya akan menimbulkan persoalan baru dan terus-menerus seperti itu. Karena itu sebetulnya kita berharap dalam situasi-situasi seperti ini, pemerintah atau situasi seperti sekarang ya, pemerintah itu harus lebih tegas dan lebih tegas untuk melakukan tindakan. Jadi pemerintah harus tidak boleh memberi ruang terhadap upaya-upaya kekerasan itu untuk terus berlanjut. Saya kira di sini problem kita, karena ruang kekerasan itu dibuka. Kita demokrasi memang betul, tapi demokrasi juga ada aturannya. Demokrasi juga ada batas-batasnya. Demokrasi itu tidak boleh memberi ruang terlalu besar terhadap ekspresi-ekspresi kekerasan di dunia, di ruang publik. Nah, saya kira di sini kita punya kelemahan. Pemerintah kita tidak bisa tegas di dalam hal-hal seperti ini. Nah, ini yang menurut saya situasi ini memang membutuhkan ketegasan pemerintah untuk mengambil sikap dan posisi. Karena pertaruhan kita itu adalah pertaruhan kebangsaan sebetulnya. Teror ini tidak semata-mata ingin menyebar ketakutan ya. Tidak semata-mata menurut saya menyebar keresahan, tapi juga dia bisa punya implikasi terhadap makin longgarnya komitmen kebangsaan kita, makin pudarnya komitmen kita untuk tetap menjaga negara ini dalam kerangka atau dalam bingkai NKRI.
Ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Jadi kalau ruang seperti ini terus dibuka, ruang-ruang ekspresi kekerasan dari kelompok-kelompok yang senang mengintroduksi kekerasan di ruang publik itu terus-menerus dibiarkan, gitu ya. Di masa depan kita akan mengalami problem dalam rangka terus menjaga dan memelihara negara ini. Nah, kita ingin supaya kelompok-kelompok masyarakat mulai concern dan berpikir ke arah sana ya. Kalau ada dinamika politik yang sekarang sedang berkembang, yang kemudian mengobok-obok situasi kenegaraan kita, itu sih dalam demokrasi wajar-wajar saja ya. Tapi memang kita harus menyiapkan masyarakat ini supaya bisa mencernanya secara lebih cerdas, menangkapnya atau menikmatinya, katakanlah ya, secara lebih bertanggung jawab ya. Meskipun provokasi sosial itu sangat kuat dan sangat besar. Saya kira sekarang ini masyarakat kita sedang resah menuju 25 November. Karena itu kita berharap suara-suara yang menyejukkan, suara-suara yang menenangkan dari kelompok-kelompok agama, dari tokoh-tokoh agama, dari kalangan intelektual ya, dan juga dari pejabat-pejabat pemerintah itu yang harus dikedepankan. Jangan lagi memprovokasi keadaan hanya karena kepentingan-kepentingan politik yang sedang mereka mainkan. Jadi kita berharap sebetulnya lewat forum-forum seperti ini kita ingin menyuarakan bahwa teror yang sekarang sedang terjadi itu jangan sampai merusak komitmen kebangsaan kita, jangan sampai merusak keberagaman kita ya. Kita ini adalah bangsa yang sejak awal sudah majemuk, sudah beragam, dan ini hakikat dari kebangsaan kita. Karena itu kalau ada tarikan-tarikan yang ingin mengganggu keberagaman, saya kira itu sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip kebangsaan kita, sesuatu yang secara tegas harus kita tolak. Apalagi kalau upaya untuk mencapai tujuan ke arah sana itu dilakukan dengan jalan-jalan kekerasan. Jadi kita menghimbau supaya kelompok-kelompok masyarakat juga mulai harus lebih tegas menyikapi ya orang-orang yang melakukan provokasi terhadap situasi-situasi sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Karena banyak sekali penyusup-penyusup yang mengacaukan sebuah masyarakat, setelah itu dia pergi dan dia lari, sehingga efek dan akibatnya itu akan dirasakan oleh masyarakat umumnya, oleh masyarakat pada umumnya. Jadi saya kira kita akan terus menggalang dukungan ya. Ini adalah langkah pertama kita akan terus menggalang dukungan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat lebih rasional dan lebih objektif menilai situasi-situasi yang muncul ya dalam konteks bangsa kita. Saya kira itu mungkin catatan awal yang bisa saya kemukakan ya. Nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih. Selanjutnya ada pembacaan pernyataan sikap. Terima kasih Bu Dalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Tentu seperti kawan yang tadi sudah menceritakan dari awal, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerelaan dan kesediaan kawan-kawan dalam rangka memenuhi undangan kami berkenaan dengan ungkapan keprihatinan terkait dengan maraknya ancaman teror dan ledakan bom yang seperti kita ketahui sekarang sudah tidak lagi memilih-milih korbannya. Saya pikir untuk beberapa tahun terakhir, kali ini kali pertama kita melihat ada bayi yang berusia 2,5 tahun jadi korban langsung akibat kekejaman bom yang diledakkan oleh seorang dewasa yang ternyata juga takut mati. Faktanya dia lari lebur ke sungai, menghindari kejaran masyarakat. Jadi dia menginginkan orang lain mati, pada saat yang bersamaan dia sendiri sebetulnya kelihatan takut untuk mati itu.
tentu kita sangat terkoyak perasaan. Kalau kemarin-kemarin yang kita lihat yang disasar adalah orang-orang dewasa, kemudian terakhir-terakhir ini berpindah ke aparat penegak hukum seperti beberapa kasus terakhir di Tangerang Selatan ya, yang kita ketahui posko aparat keamanan, awak polisi diserang di Cirebon, dan sebelumnya tentu saja peristiwa Sarinah yang sudah kita ketahui bersama. Dan ini sudah mulai seberangan, jadi tidak kelihatan lagi menyasar anak-anak atau orang-orang dewasa. Dalam satu terakhir ini kita melihat aparat penegak hukum yang disasar, ini sudah sembrono, gak peduli di tempat itu ada anak-anak yang sedang bermain, tempat itu pun tetap diledakkan dengan bom oleh mereka yang mau menciptakan teror terhadap masyarakat kita. Mungkin dulu kita merasa sedikit agak nyaman karena mungkin teror-teror ini nggak akan sampai kepada anak-anak kita, tapi peristiwa di Samarinda itu jelas sangat mengagetkan karena anak kita pun, dan tidak tanggung, sampai 4 orang korbannya, salah satu diantaranya seperti kita ketahui kemudian meninggalkan kita bersama, yaitu adik anak kita, kalau saya anak lah ya, Intan Marbun. Aduh, sudah nggak bisa kita berbicara ya soal situasi ini. Dan oleh karena itu ancaman yang kita lihat sudah sangat sembrono ini, jadi bukan lagi kepada orang-orang dewasa yang mungkin didefinisikan sebagai lawan mereka, aparat keamanan yang mungkin juga didefinisikan sebagai lawan mereka, tapi karena ini sudah sampai menyasar anak-anak kita. Lebih dari itu, ya, keinginan kita untuk menciptakan sebuah masyarakat yang damai, tenang, aman, menghormati perbedaan dan seterusnya itu seperti terus-menerus menjadi kesulitan dengan adanya tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu menurut saya ditekankan, sekalipun demokrasi ini bukanlah sebuah sistem yang ideal, tetapi memang inilah sistem yang hampir seluruh dunia mengakui yang paling mungkin menjadikan manusia sebagai warga sebuah negara yang dimanusiakan. Dan oleh karena itu, saya pribadi merasa bahwa amat sangat penting menjaga demokrasi ini. Dan bukan hanya untuk kepentingan kita yang sekarang, tetapi tentu saja sebuah warisan yang kita berikan kepada anak cucu kita, bahwa demokrasi adalah sistem yang memungkinkan anak-anak kita berkembang sebagai manusia dan dimanusiakan. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang terus-menerus menggerogoti sistem ini, menggerogoti temuan-temuan yang bagus bagi keadaban kita ini, mau tidak mau memang harus kita lawan. Tentu saja model perlawanan terhadap mereka bukanlah dengan cara seperti mereka melakukannya, yaitu dengan mempergunakan kekerasan, teror, dan seterusnya. Tetapi melawan mereka adalah dengan memelihara demokrasi, menjamin bahwa demokrasi pun penting bagi mereka, bahwa demokrasi memberi kebebasan kepada mereka untuk mengungkapkan pikiran yang justru bertentangan dengan demokrasinya sekalipun. Oleh karena itu, ketika kita misalnya seperti sekarang melakukan semacam pernyataan sikap, bukan yang kita lawan itu cara berpikir mereka, bukan. Yang kita lawan itu adalah tindakan kekerasan mereka yang didorong oleh cara berpikir mereka. Itu yang salah satu cara melawannya. Demokrasi harus dibuktikan bahwa nyaman bagi siapapun. Bahkan bagi mereka yang ingin mengganti sistem demokrasi itu, diberikan jaminan untuk beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan sistem demokrasi itu ditukar. Tetapi jelas di dalam demokrasi itu kita tidak memperkenankan kekerasan.
Nah, oleh karena itu yang kita lawan adalah kekerasan. Apalagi kekerasan itu dimotivasi, dilandaskan pada pikiran yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi kita. Dan oleh karena itu juga lah, saya bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, demokrasi itu, oleh karena itu pluralisme kita sebagai sebuah bangsa hanya mungkin bisa dijamin sebagai sesuatu yang sama bila mana kita juga tetap berpegang teguh pada sistem demokrasi itu. Oleh karenanya, lagi-lagi melawan semua cara-cara barbar untuk melawan demokrasi, ya harus dilawan. Tetapi tidak dengan cara barbar, dengan cara membuktikan kepada mereka bahwa demokrasilah yang membuat mereka justru bisa berbeda pendapat dengan demokrasi itu. Nah, itu kira-kira sebagai pengantar dari kita. Untuk selanjutnya akan saya bacakan pernyataan sikap dari kita masyarakat sipil yang mudah-mudahan dengan ini justru juga menjadi semacam motivasi, ya. Mungkin jujur saja akhir-akhir ini agak sulit mencari orang yang berani berbicara, berani tampil di publik berbicara berbeda, agak sulit akhir-akhir ini. Maka tidak mengherankan kalau kemudian pada hari ini, sore ini juga tidak terlalu banyak yang menyatakan siap menandatangani, kira-kira begitu ya. Tentu dengan berbagai alasan. Tetapi itu harus tetap kita lakukan. Sebab kalau tidak ada yang mau berdiri di depan menyatakan sikap yang menolak semua bentuk kekerasan, intimidasi, pemaksaan kehendak, selama-lamanya kita akan selalu ya, tinggal berdiam dalam ketakutan-ketakutan. 32 tahun kita sudah mengalami itu. Dan sebagaimana kita ketahui, berbagai martir tumbuh, berkembang, melawan pembungkaman yang dilakukan oleh Orde Baru. Oleh karena itu ya kita harus bangkit kembali, berada kembali, menegaskan kembali komitmen kebangsaan kita, yaitu menjaga demokrasi, menjaga Pancasila, menjaga NKRI, menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu. Baiklah kawan-kawan, saya akan bacakan pernyataan sikap ini. Pernyataan sikap keprihatinan melawan teror, menjaga keberagaman. Menanggapi situasi kebangsaan kita dalam 2 minggu terakhir ini, di mana terjadi pelemparan bom Molotov dan ancaman teror terhadap keamanan dan kenyamanan warga masyarakat. Seperti yang kita lihat pada kasus pelemparan bom Molotov yang terjadi di Samarinda pada hari Minggu tanggal 13 bulan 11 dan Singkawang, Kalimantan Barat pada Senin tanggal 14 bulan 11 dini hari lalu. Sementara itu, ancaman bom yang sama juga terjadi di kota Surabaya pada tanggal 9 bulan November ini dan di Batu pada tanggal 14 kemarin bulan ini, yang keduanya berada di Jawa Timur. Tentu saja kita semua prihatin dan cemas dengan makin maraknya ancaman teror dan peledakan bom yang sangat melukai perasaan aman dan nyaman warga negara kita. Lebih dari itu, kasus-kasus ini akan berpotensi menjadi konflik sosial yang lebih luas sesama warga negara Indonesia. Bahkan teror-teror air ini tidak melihat lagi korban yang disabar. Seorang anak kecil, yakni Ananda Intan Olivia Mardun, yang masih berusia 2,5 tahun, akhirnya meninggal dunia akibat terkena bom Molotov di Samarinda. Sementara itu, 3 anak lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Jelas tindakan ini sudah sangat tidak dapat ditolerir, bahkan sudah menjadi ancaman terhadap keamanan anak-anak kita. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Merasa prihatin dan geram atas makin maraknya berbagai aksi teror yang memoyak kehidupan berbangsa dan merusak rasa aman warga negara. 2. Menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap para korban tragedi peledakan bom yang mengoyak-oyak rasa kemanusiaan kita. 3. Kepada masyarakat Indonesia harus bersama-sama bahu-membahu menciptakan situasi yang kondusif, aman, nyaman, dan damai.
Kedewasaan masyarakat Indonesia tengah diuji melalui serangkaian aksi-aksi tidak simpatik, namun kita semua percaya bahwa bangsa ini akan mampu melewatinya dengan baik dengan terus-menerus berpegangan pada konstitusi, Pancasila, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat, kami menyerukan agar dapat memberikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan dan menghindari adanya polemik di masyarakat, terutama berkaitan dengan isu suku, agama, rasa, dan antar golongan. 5. Kepada negara dalam hal ini Presiden, Wakil Presiden, dan kepolisian agar dapat menjamin keamanan dan kedamaian dengan menindak tegas pelaku kekerasan dan mencegah upaya-upaya pengacauan keamanan atas nama agama dan politik. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok tersebut. 6. Kami tidak bosan-bosannya untuk menyerukan betapa pentingnya menghormati keberagaman kita sebagai bangsa, menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara, dan meninggalkan budaya intoleransi. Hanya dengan modal inilah bangsa Indonesia akan dapat dipertahankan sampai di masa yang akan datang. Demikian seruan ini kami sampaikan, dan atas kerjasama kawan-kawan media kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Jakarta, 15 November 2016, yang menandatangani pernyataan sikap ini: 1. Romo Beni Susatyo, 2. Jerry Sumampau, saya sendiri Rainam Putih, Saudara Usman Hamid yang masih kita tunggu kehadirannya, Saudara Fajar Rizal Haq yang juga kebetulan berhalangan hadir, Bung Yudi Latif yang kebetulan berada di Bandung tidak bisa hadir, dan Saudara Muhammad Abdullah Daras dan Ahmad Imam Mujadi Rais. Demikian kawan-kawan sekalian, pernyataan sikap keprihatinan ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Satu lagi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita tidak pernah takut terhadap teror itu. Teror itu justru meningkatkan solidaritas dan kepercayaan kita bahwa Indonesia yang plural ini hanya bisa disemai dengan cara-cara yang toleran, bukan sikap yang intoleran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Putri. Saya kira kita akan buka sesi tanya jawab ya. Mungkin satu termin dulu untuk 3 orang yang bertanya ya. Silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasikan. Intinya ini sebetulnya ini adalah inisiasi awal. Kita ke depan akan mengajak berbagai tokoh lain lagi ya. Ada tokoh lintas agama, kemudian budayawan, tokoh intelektual publik dan lain sebagainya, untuk menyuarakan satu suara yang sama begitu ya, menjaga kebinekaan kita, menjaga NKRI dari berbagai ancaman teror ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin, atau dirasa cukup. Oh ya, banyak dari mana, sebutkan nama dan dari siapa. Saya Angel dari MNC. Tanya mungkin kepada Romo atau siapa saja yang mau jawab. Kemarin kan dalam 1 pekan seperti itu Presiden telah melakukan safari politik untuk menyejukkan suasana, baik itu ke alat keamanan negara seperti TNI ataupun Polri, begitu lalu ke ulama-ulama, tokoh-tokoh agama Islam khususnya. Lalu bila tadi dikatakan seperti itu, pemerintah harus bersikap tegas. Apalagi mungkin langkah yang bisa dianjurkan seperti itu, khususnya untuk Presiden, agar dapat meredam, menyejukkan suasana dan mendamaikan seperti itu, terutama agar tanggal 25 yang rencananya akan dilakukan kembali aksi damai ini tidak terulang kembali dan dapat menyejukkan suasana agar masalah SARA atau itu isu SARA itu dapat meredam seperti itu. Mungkin ada yang bisa menanggapi. Terima kasih. Begini, silaturahmi itu memang dibutuhkan untuk membangun dialog. Artinya apa yang dilakukan oleh Presiden tepat. Artinya semua komponen bangsa diajak duduk bersama untuk menciptakan situasi yang damai, situasi di mana berjaminan dari rasa takut dan cemas itu. Tetapi pelaku kekerasan
itu tidak boleh mendapatkan hak imunitas kekebalan hukum. Artinya pelaku itu harus diproses. Maka berbeda kalau demonstrasi secara damai, tidak ada kekerasan, itu memang harusnya seperti itu. Tetapi ketika demonstrasi itu sudah mengancam seseorang, hak milik seseorang, mengancam rasa aman, negara tidak boleh diam dan tidak boleh kalah. Persoalan kita hari ini adalah budaya takut itu yang membuat orang menjadi takut bersuara mengenai kebenaran. Ketika kebenaran itu dibungkam dengan segala cara, bahkan disudutkan, maka ruang-ruang publik menjadi tidak sehat. Dan nalar kebenaran dibungkam dengan teror, itu yang berbahaya. Jadi kematian kita hari ini adalah ketika orang-orang yang mau harusnya bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa ini diam dan membisu dengan segala bentuk kekerasan. Maka kita lawan segala bentuk kekerasan dengan akal sehat, dengan dialog. Mari kita bangun demokrasi ini dengan nalar yang sehat. Demokrasi hanya bisa berjalan kalau kita menghargai perbedaan. Demokrasi hanya bisa jalan tanpa menggunakan kekerasan. Kultur kekerasan itu yang kita lawan. Maka dalam arti ini Presiden tidak boleh kompromi terhadap semua pelaku kekerasan harus diproses. Karena demokrasi itu memungkinkan orang untuk berkumpul, memungkinkan juga orang untuk berbeda pendapat, mungkin orang untuk menyuarakan suaranya, sehingga dalam demokrasi dijamin setiap orang untuk bersuara berbeda. Tetapi demokrasi ada syaratnya, tanpa kekerasan, menghargai perbedaan, dan mau menerima perbedaan. Tetapi kalau mereka hanya ingin demokrasi itu dimaknai dengan otot dan hilangnya akal sehat, maka itu membunuh demokrasi. Jadi kita mengembalikan sebenarnya persoalan sekarang hari ini adalah apakah roh konstitusi itu tetap kita pertahankan dengan tidak mau tunduk terhadap orang yang melegalkan segala cara dengan bentuk kekerasan, atau kita menyerah dan akhirnya konstitusi tidak lagi dikedepankan. Ini yang akhirnya menjadi kesadaran kita. Maka kita yang berdiri di sini mengatakan konstitusi harusnya menjadi rujukan pengambil kebijakan. Karena konstitusi itulah yang kita yakini bersama menjadi model kita untuk hidup berdampingan, untuk hidup dalam kesatuan, kesadaran sebagai bangsa. Kalau kita sepakat dengan itu, maka apapun roh konstitusi harus dipertahankan dengan segala caranya. Yaitu masyarakat sipil harus mau bertanggung jawab. Maka jangan takut dan jangan merasa ditakut-takuti karena kekerasan tak bisa mengalahkan jalan-jalan perdamaian. Maka mari kita memutus tali kekerasan dan saatnya kita menegakkan roh konstitusi dalam hidup berbangsa bernegara. Kemudian dari saudara Kon, ya terkait beberapa teror bom yang terjadi di beberapa daerah itu, kaitannya dengan aksi kemarin, mohon mungkin bisa diperjelas lagi karena ada juga yang melihat bahwasanya bom-bom yang terjadi itu bahkan ada orang yang memanfaatkan situasi begitu, ada orang sengaja memanfaatkan situasi tanggal 4 kemarin kemudian melakukan hal-hal yang berada di luar kejadian yang kemarin. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pertama tentu bukan kompetensi kita untuk melihat apakah ada hubungan antara tanggal 4 dengan peristiwa bom dan tanggal 25 yang akan datang. Itu butuh pendalaman dengan berbagai disiplin pengetahuan, intelijen dan seterusnya itu dan sebagainya gitu ya. Kita memandangnya sebagai satu rangkaian yang terpisah saja. 411 itu peristiwa massa yang menuntut supaya dilakukannya penegakan hukum terhadap saudara Ahok yang oleh mereka dinyatakan melakukan
pelecehan agama. Teror bom, satu kejadian juga yang terjadi di Samarinda, di beberapa tempat yang lain dan sebagainya. Nah, secara kasat mata memang tidak ada kelihatan ada hubungan, tetapi betul bahwa mereka mungkin yang memiliki agenda-agenda lain di luar yang disebutkan itu bisa saja mempergunakan situasi dari kelengahan aparat keamanan untuk menciptakan teror-teror baru yang boleh jadi juga untuk tujuan-tujuan yang berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang lain itu. Nah, yaitu biasa saja di ruang yang tidak vakum ini kan. Nah, ketika konsentrasi aparat penegak hukum misalnya banyak beredar di ibu kota negara, tentu kemungkinan ada kelonggaran di beberapa titik terkait dengan penegakan keamanan. Saat kala mana hampir seluruh warga negara Indonesia tertuju matanya pada pelaksanaan pilkada DKI dan segala macam hiruk-pikuknya, tentu saja memungkinkan terjadinya kekosongan pada wilayah yang lain yang dapat dipakai untuk menimbulkan peristiwa baru yang sebetulnya tujuannya berbeda dengan peristiwa-peristiwa lain. Tapi momentumnya diambil dan terlihat memang tepat gitu, dalam konteks ini. Kenapa? Karena tiba-tiba muncullah berbagai asumsi seolah-olah ada kaitan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Padahal boleh jadi ini ada saling tumpang-menumpang situasi, kira-kira begitu, tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda sebetulnya. Nah, kaitannya misalnya tadi dengan peristiwa tanggal 25 November yang akan datang. Ya silakan saja, justru bagus kalau semua perbedaan sikap dengan pemerintah diekspresikan dengan cara berdemonstrasi, karena itu sesuatu yang diakui di negara yang demokratis. Itu yang saya sebutkan tadi. Demokrasi ini harus memberi jaminan kepada mereka yang justru tidak percaya demokrasi sekalipun, bahwa hak mereka itu dijamin. Nah, itu cara yang saya sebutkan, cara melawan pikiran-pikiran yang ingin melakukan kekerasan. Sebab kalau kemudian hak orang yang bahkan tidak percaya pada demokrasi sekalipun dibatasi untuk disuarakan, yang muncul pasti eskalasinya pada kekerasan. Nah, jadi silakan saja demonstrasi tanggal 25, meskipun tentu saja ada pertanyaan soal apa agendanya dan kira-kira apa isunya. Kalau misalnya sehari 2 hari ini ada keputusan hukum terhadap saudara Ahok, ya saya nggak tahu apa keputusannya karena kita bukan aparat penegak hukum. Nah, tentu akan ada pertanyaan soal relevansi antara itu dengan aksi 25 November yang akan datang. Nah, kita semua tadi Romo sudah mengatakan mengapresiasi langkah-langkah Presiden untuk silaturahmi ke beberapa sektor, baik sektor swasta maupun sektor militer dan aparat penegak hukum. Meskipun menurut kita, dalam pandangan saya khususnya, itu sebetulnya langkah yang agak terlambat dilakukan oleh Presiden. Ya, terlambat pun tidak apa-apa. Itu yang sering kalau saya pribadi katakan, relatif dalam 1 tahun terakhir ini, Presiden membiarkan ada ruang kosong yang tidak diisi ya, oleh nilai-nilai toleransi, nilai-nilai penghargaan terhadap hak asasi, pluralisme, dan itu kemudian dipakai secara masif oleh kelompok-kelompok intoleran untuk menyamai pikiran-pikiran mereka di ruang publik. Presiden terlalu sibuk dengan urusan kerja-kerja, ya tentu harus diapresiasi, karena memang sedikit banyak kelihatan juga apa hasil dari kerja-kerja itu. Tetapi menurut saya ini peringatan dan sekaligus pelajaran kepada Presiden, membiarkan ruang diskurs politik ini ya kosong, tidak dimaknai untuk tujuan-tujuan penguatan demokratisasi, penguatan pluralisme dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, itu justru berpotensi untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang justru sebaliknya intoleran. Nah, itulah menurut saya hampir terlihat terakhir-terakhir ini. Bagaimana orang dengan bebasnya mengatakan bahwa hak orang itu
untuk dipilih, tidak boleh dipilih karena tidak sesuai dengan agamanya. Beredar di mana-mana dan tanpa kritik sebetulnya. Padahal tentu memilih orang lain karena berbeda agama, itu hak asasi. Memilih orang lain karena sama agama, tentu hak asasi. Tetapi mengatakan orang lain tidak boleh dipilih karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda asal-usul, melanggar etika demokrasi. Itu penting diingat terus. Nah, ruang ini kelihatannya hampir dalam setahun ini menurut saya dibiarkan kosong oleh Presiden. Nah, mungkin ada semacam kesadaran. Nah, mulailah ya dimasuki lagi. Tentu saja bagian dari konsolidasi politiknya harus diakui bahwa itu tidak semata-mata silaturahmi dalam pengertian penguatan kebangsaan kita. Kalau mungkin ke elemen civil society-nya iya, tetapi kalau ke elemen-elemen tentara ya dan sebagainya itu ya bagian dari konsolidasi politik. Meskipun ya kita lihat kenapa itu bisa terjadi, karena memang harus diakui bahwa Presiden seperti bekerja sendirian. Teman-teman koalisinya seperti bersembunyi di belakang Presiden menghadapi isu ini. Barulah akhir-akhir ini kita melihat setelah tanggal 4 November ya, teman-teman koalisinya mulai keluar ya, untuk menyerukan seruan-seruan yang sama yang itu tidak mereka lakukan sebelum tanggal 4 November. Nah, jadi kalau saya membacanya, Presiden konsolidasi dulu elemen militernya. Kalau militer kuat, solid dan sebagainya, baru dia pada saat bersamaan dibidik elemen-elemen sosial organisasi-organisasi masyarakatnya. Nah, terakhir ini kelihatan Presiden sudah mulai melakukan konsolidasi politik terhadap partai-partai politik. Nah, tapi saya pribadi nggak akan berhenti di situ. Semestinya tidak akan berhenti di situ. Ini lagi-lagi peringatan penting bagi Presiden untuk tidak mengabaikan ruang politik ini. Meskipun tidak karena itu kemudian dia juga meninggalkan apa yang dipopulerkannya dalam 2 tahun terakhir, yaitu kerja dan seterusnya itu. Tinggal konsentrasi. Ruang politik jangan dibiarkan terlalu kosong karena itu berpotensi bagi dimasuki oleh kekuatan yang justru sebaliknya dari keinginan Presiden misalnya begitu. Nah, karena terlalu konsentrasi pada ruang kerja. Karena kelihatan cara berpikir Presiden ini, kalau rakyat melihat pembangunan bagus, mereka ikut kita. Kira-kira gitu cara itu. Udah terlihat kok kemarin itu. Memang tingkat kepuasan di atas 60%. Tetapi ternyata itu tidak menjelma menjadi kekuatan politik Presiden. Itu kan pertanyaan. Sehingga kejadianlah tanggal 4 November itu. Sekalipun ada tingkat kepuasan di angka 60%, tapi ternyata tidak cukup mampu meredam isu yang mengarah kepada Presiden. Jadi nggak hanya berhenti. Kita baca itu cuma sekali demo di depan gedung di depan kantor wali kota, demo berikutnya udah isunya kepada Presiden. Bagaimana membaca situasi angka 60% tingkat kepuasan dengan isu yang sangat cepat beredar kepada Presiden, bahkan sampai orang mengatakan semacam impeachment terhadap Presiden. Nah, itu kita sudah melihat dengan sendirinya bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden pada tingkat tertentu tidak berimplikasi terhadap kekuatan politiknya sebagai Presiden. Nah, inilah menurut saya yang perlu dicermati secara cermat oleh Presiden, dan oleh karena itu ya dia harus strike. Mana kekuatan politik yang bisa mendukung dia, mana kekuatan politik yang hanya ingin menikmati kekuasaan bersama dia dan nggak peduli Presiden ini mau jadi atau tidak, kira-kira begitu. Nah, itu tentu saja di luar diskusi kita yang berkenaan dengan ini. Oke, ya, saya kira kita tadi sepakat kita menerima demokrasi sebagai sebuah sistem ya, karena itu kalau ada yang mau mendorong atau mengatakan sesuatu, semestinya memang bermain di ruang demokrasi ini. Bahkan kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak setuju dengan sistem ini. Nah, tentu kita tidak anti demonstrasi ya, karena itu sebuah ekspresi yang dalam sistem demokrasi biasa-biasa saja.
sejauh itu dilakukan dalam koridor sistem demokrasi itu sendiri. Salah satunya adalah ya tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mengancam dan merugikan orang lain atau kepentingan yang lain. Ya. Jadi hal-hal seperti itu saya kira menjadi sesuatu yang penting untuk terus didorong ya. Demo oke-oke saja. Saya kira itu sudah kita terima. Nah, yang mungkin perlu mendapat keprihatinan kita itu karena ruang ekspresi kekerasan dalam sistem demokrasi ini seolah-olah dibuka lebar-lebar dan menjadi mungkin menjadi tidak santun lagi ruang publik kita. Jadi ini yang kita harus mencari cara bagaimana yang seperti ini itu dihilangkan. Ya. Tentu kita membutuhkan penindakan yang tegas dari aparat-aparat yang terkait dengan itu, supaya ya demokrasi kita tetap demokrasi yang menjunjung moralitas dan etika kebangsaan. Ya. Bukan karena kalau terlalu ekspresi kekerasan itu dibuka, memang ada kecenderungan ingin memaksakan kehendak itu secara supaya diterima gitu ya. Kan bangsa kita sudah terbiasa hidup dalam perbedaan sejak awal gitu ya. Jadi kalau sekarang mau dibuat menjadi homogen, saya kira itu bukan karakter, bukan Indonesia lah. Indonesia itu bukan homogen. Indonesia itu adalah majemuk, dia heterogen dari berbagai macam latar belakang, dan ekspresi-ekspresi dari perbedaan itu yang mestinya ditampung dan dikelola dalam sistem demokrasi kita ini. Jadi ini yang menurut kami juga makin lama makin hilang ya. Dan saya kira peran pemerintah dalam konteks ini menjadi penting. Nah, catatan yang kedua, saya kira ada mungkin juga ini bagian dari upaya untuk mengalihkan isu. Kita tahu sebulan terakhir ini isu-isu korupsi itu hilang, dan hilang sama sekali kita nggak bicara tentang isu itu. Padahal sebetulnya lembaga-lembaga KPK khususnya sedang juga gencar-gencarnya melakukan penangkapan dan pengusutan tentang kasus-kasus korupsi. Nah, apakah ini ada hubungannya? Bisa saja ada hubungannya. Itu karena kalau kita yakin bahwa keresahan sosial ini adalah intervensi dari politik kita, gitu ya, kita juga akan bisa membangun asumsi bahwa ada kepentingan lain yang ada di baliknya. Nah, salah satu yang bisa saya sebutkan mungkin memang ini bagian dari upaya untuk mengalihkan isu dari persoalan-persoalan yang sebetulnya secara langsung menimpa partai-partai politik kita atau para elit politik kita atau bahkan pejabat-pejabat kita. Ini juga yang harus kita ingat terus ya, bahwa sebulan terakhir ini kita nggak bicara lagi tentang korupsi, kita nggak bicara tentang penegakan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Kita nggak bicara lagi tentang penataan tata kelola pemerintahan yang baik dan lain-lain gitu ya. Kita bicara soal sara terus gitu, demo dan lain-lain. Jadi ini bisa jadi ini memang bagian dari pengalihan isu-isu yang secara aktual sebetulnya sedang berjalan prosesnya, proses-proses hukumnya dan proses-proses atau upaya-upaya untuk mengungkapkannya. Salah satu yang penting yang saya kira adalah korupsi. Jadi jangan juga masyarakat dibutakan dengan problematika ini, gitu ya, sehingga kita menjadi lupa dengan banyak kasus lain yang sebetulnya, khususnya kasus korupsi yang sebetulnya jauh lebih signifikan implikasinya terhadap kehidupan kebangsaan kita, gitu ya. Itu nggak usah terlalu menurut saya isu sara dan macam-macam ini
juga bagian dari upaya untuk mengalihkan isu-isu kriminal yang sebetulnya dilakukan oleh elit-elit politik kita. Itu saja, terima kasih. Oke, cukup ya. Yang lain? Ya cukup ya. Saya kira nanti mungkin ada hal yang bisa dikasih langsung aja Mas Toro. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan kita semua. Semoga ke depan Indonesia saya kira menjadi lebih baik lagi begitu ya. Kebinekaan kita tetap terjaga, keamanan kita tetap terjaga, dan saya berharap tidak ada lagi tragedi-tragedi pemboman seperti yang sudah terjadi. Terima kasih. Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil kami sampaikan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini aja, yuk. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Tahan. Oke.